Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih dengan Om John di sini. Hari ini Om John menceritakan lagi sebuah film. Film yang berjudul Influencer. Film yang bercerita tentang selebgram yang hobi jalan-jalan seorang diri. Ketika ia harus berurusan dengan wanita yang jahat yang ingin mengambil harta bendanya. Bagaimana ceritanya? Ayo langsung ke TKP. Film diawali oleh penampakan seorang gadis yang cantik dan seksi. Ia bernama Madison. Ia adalah seorang selebgram yang memiliki banyak pengikut di akunnya. Ia memiliki hobi berjalan-jalan. Kali ini ia berada di Thailand. Ia menikmati suasana destinasi di sana. Ia berenang, ia memakan makanan khas Thailand, dan ia ke pantai. Suatu ketika ia memposting jalan-jalannya di akun Instagramnya, dan ia sedang live dengan teman dekatnya. Seperti biasa, jika malam ia berada di bar. Kala itu ia sedang menikmati minuman buahnya. Ketika itu ia digoda oleh seorang bernama Joseph. Ia ingin berkenalan dengan Madison, tapi Madison tidak nyaman dengan hal itu. Lalu ia disapa oleh seorang wanita bernama Ciwi. Wanita ini seakan-akan mengajaknya untuk berkenalan. Madison menerimanya. Mereka pun pergi dari bar itu meninggalkan laki-laki itu. Mereka berjalan menyisiri pantai dan cerita panjang apa yang Madison lakukan di sini. Ia sedang menikmati keindahan Thailand, keindahan destinasinya. Keesokan harinya ia diajak berkendara oleh Ciwi. Ia diajak ke bukit untuk melihat matahari terbit. Betapa senangnya Madison. Ia tidak tahu ada destinasi cantik seperti ini. Di balik kebaikan Ciwi, ada sisi negatif yang tidak diketahui Madison. Ia memiliki niat buruk, tapi ia belum menyadarinya. Ia masih diajak berjalan-jalan ke kebun binatang, berkendara, dan lain-lainnya. Ketika waktu sudah malam, ia diajak ke bar untuk makan makanan khas Thailand berupa mie. Ia memposting berbagai macam kegiatannya di Thailand. Di sana ia diperkenalkan dengan cowok-cowok ganteng bule yang lain. Madison menikmati hal itu. Ia berjalan-jalan dan minum minuman sampai ia akhirnya larut malam menikmati hal seperti itu. Ia masih sadar bahwasanya ia memiliki pacar yang ada di luar negeri yang tidak ikut ke Thailand. Setelah selesai, mereka berpisah dan Madison mengucapkan banyak terima kasih. Setelah sampainya di hotel, betapa terkejutnya Madison. Ternyata kamarnya dimalingin oleh orang. Semua barang-barangnya diambil. Berkas-berkas paspor yang ia miliki hilang. Itu membuatnya sedih. Ia menghubungi Ciwi. Ciwi berusaha menghiburnya. Keesokan harinya, Ciwi bercerita bahwasannya Madison harus mengurus berkas-berkasnya. Ia harus ke Bangkok selama 2 minggu untuk mengurus itu. Lalu Madison mengabarin pacarnya yang berada di Inggris. Ia memberitahu bahwasanya ia kemalingan, semua berkasnya hilang. Kenapa baru cerita sekarang, ucap pacar Madison. Keesokan harinya, mereka pergi ke Bangkok untuk mengurus berkas-berkas administrasi yang milik Madison. Di sana ia sangat menikmati suasana pemandangan alam. Seperti biasa, ia mencatat semua kegiatannya di buku hariannya. Ia menaiki kapal, ia berkendara, ia bersama dengan Ciwi. Di sana juga ia dibawa ke villa yang ditempati oleh Ciwi. Ia sangat menikmatinya. Ciwi lalu bercerita kepada Madison. Ia mau mengajaknya ke pulau terpencil untuk mencari pengalaman baru. Di sana ia hanya berdua, tidak ada
teknologi apapun. Ia ingin menginap di sana, ucap cewek. Madison pun menurutinya dan mereka pergi. Sampai di pulau itu, Madison sangat senang. Ia menikmati suasana baru. Tetapi ia merasa terkejut dan terheran melihat sebongkah kayu ada beberapa garis yang terlihat aneh. Tetapi ia berusaha tak menghiraukan. Ia melihat handphone tidak ada sinyal, tidak ada jangkauan di sini. Setelah waktu malam, mereka bercerita panjang, cerita pengalaman masing-masing, apa yang mereka lakukan sebelumnya. Cewek juga bercerita, mereka tidur larut malam. Dan keesokan harinya, cewek sudah bangun di pagi hari, sedangkan Madison masih berat karena mabuk. Ia masih tidur lelap. Jahatnya cewek, Madison ditinggal oleh cewek di pulau itu seorang diri. Dia kembali ke Bangkok dan mengambil semua harta benda milik Madison. ATM, handphone, akun, semua diambilnya tanpa diketahui oleh Madison. Ia berusaha menguasai akun milik Madison. Ia berusaha mengeditnya supaya mirip dengan Madison. Ia mempunyai aplikasi yang bisa mengedit rupanya seperti Madison. Ia mengecek semua isi akun Madison. Di sana di malam hari, ia berusaha merekam kegiatan seakan-akan ia adalah Madison. Ia melihat di akun Madison ada rekannya yang berada di Thailand. Ia mencari mangsa baru, mencoba cara yang sama untuk mempengaruhi rekan Madison. Ia mengikutinya, berusaha memperkenalkan diri agar bisa dekat. Ia berusaha menyapa dan basa-basi istilahnya untuk bisa berkontak langsung dengan teman Madison. Ia adalah Jessica. Keesokan harinya ia berusaha bisa berhubungan langsung dengan Jessica. Ia berpikir bagaimana caranya. Larut malam, ia bertemu dengan Jessica dan mencoba mengobrol dan ingin mengajaknya untuk ke villa di mana ia menginap. Jessica pun sepertinya mau diajak oleh cewek. Sesampainya di villa milik Madison, ia terkejut. Ternyata pacar Madison datang, Peter. Dia membuat surprise malam itu. Tetapi bukan Madison yang datang, cewek yang datang. Keesokan harinya, Peter menelpon Madison. Kepintaran cewek, ia menggunakan alat otomatik yang bisa menjawab telepon langsung, seakan-akan itu suara asli dari Madison. Mereka pun bersama tinggal di villa dan pergi berjalan-jalan menuju pantai. Cewek yang memperhatikan Jessica dan Peter sudah amat dekat. Mereka diajak ke bar, tetapi Jessica sepertinya sudah sadar bahwasanya ada yang tidak baik dengan cewek. Ia mau pergi, tetapi Jessica dipukul hingga sekarat. Ia diinjak lehernya hingga mati dan disimpan di koper. Tanpa disadarin, pacar Madison ada di dalam villa itu. Ia membawa teman-temannya, tetapi cewek tidak suka. Ia menyuruh teman-temannya pergi. Keesokan harinya, Peter bersarapan dengan cewek. Cewek meminta maaf dan ingin mengajak Peter jalan-jalan ke pantai. Ia berusaha mendekati Peter, mengatakan bahwa rasanya Madison sudah berubah. Ia sudah pergi. Ia pun malam sudah diajak ke bar oleh cewek. Jahatnya cewek, ia diberikan minuman agar dia tidak sadar. Ia dijebak supaya ia bisa tidur bersama di malam itu. Rencananya pun berhasil. Peter lemas dan tidak sadarkan diri. Ia seakan-akan sudah tidur dengan cewek. Keesokan paginya, Peter sudah sadar dan melihat bahwasanya ia sudah tidak memakai apa-apa. Dan di sudut tempat tidur sudah alat-alat kontrasepsi. Berarti ia sudah berhubungan dengan cewek tadi malam. Itu membuatnya terkejut. Ia tidak mengingat apa-apa. Keesokan harinya, ia diantar oleh cewek ke pelabuhan. Ia mau kembali
ke Bangkok. Tetapi ia ngebar dulu waktu itu. Sampai di bar, ia heran dengan cewek. Ia merasa curiga juga. Ada yang tidak pas dengan cewek. Ia bercerita dengan seseorang yang di awal tadi mencoba mengganggu Madison. Ia bertanya, apakah kau mengenalin laki-laki atau perempuan ini? Si Joseph pun menjawab, sepertinya saya pernah mengenal foto ini. Ini tidak asing. Sepertinya mereka berdua waktu itu. Peter pun bertanya, mereka dengan siapa? Lalu Joseph menjawab, wanita yang memiliki tanda muka di wajahnya. Tanda lahir itu yang membuat Peter makin curiga dengan cewek. Ia berusaha menyelidikinya karena feeling dia ini ada yang tidak baik dengan Madison. Seperti ia tidak aman di sana. Itu pikirnya. Setelah mereka bercerita-cerita panjang, Peter pun mengambil kesimpulan. Ia akan mencoba menyelidiki akun milik Madison. Akun itu aktif, selalu live dan posting tentang Madison. Tetapi kalau diangkat jawabannya pasti ada yang aneh. Ia menghubungi Madison seakan-akan itu bukan dia. Banyak perubahan. Lalu ia memeriksa rekaman-rekaman yang ada di akun Madison. Waktu perlahan-lahan, ia memperlambat rekaman yang ada di akun Madison. Betapa terkejutnya dia. Ternyata video yang diupload oleh Madison itu memang aneh dan janggal. Video itu bukan video biasa yang ia posting. Ia mengulang mereply dan memperlambatnya berkali-kali. Sampai berkali-kali ia memperlihatkannya. Begitu ia memperoleh kesimpulan, ia mendapatkan hasil yang tidak ia harapkan. Ternyata video itu merupakan video editor yang sudah diedit. Yang terlihat bahwasannya wajah yang ada di video itu bukan Madison. Ternyata wajah itu ialah cewek, wanita yang ia kenal. Karena ia perlambat videonya, ternampak jelas bahwasanya tanda lahir di wajahnya. Ini sangat mengejutkan. Berarti akun Madison dikuasai oleh cewek. Pertanyaannya, di mana Madison sekarang? Kenapa HP dan akunnya bisa dikuasai oleh cewek? Peter pun pergi ke penginapan Madison. Ia ke hotelnya, mengendap-endap dan coba mencari petunjuk. Ia menemukan buku harian Madison yang menunjukkan itu catatan-catatan harian dia, bahwasanya ia di sebuah pulau. Dengan mengetahui itu, ia berusaha menangkap cewek dan memukulnya hingga ia pingsan. Ketika malam, ia menginterogasi cewek, di mana Madison? Ia tidak apa-apakan, ucap cewek. Ia akan memberitahu Madison di mana ia berada. Ia akan mengajak Peter ke sana. Peter pun mengiyakan bahwasannya ini adalah akal licik oleh cewek. Ia ingin menghabisi nyawa Peter. Tapi tanpa diketahui oleh Peter. Ia pun beranjak pergi mengajak cewek untuk ke tempat Madison. Wajah lugu cewek ini tidak bisa menjadi patokan karena ia sangat bengal dan bengis. Ketika ia berjalan ke booth, ia sudah mendapatkan kayu dan melepaskan ikatan dan memukul Peter dan mencekik lehernya di air. Itu membuat Peter langsung pingsan dan membawanya di atas booth, ditutupi dengan kain. Keesokan harinya, ia berusaha menghilangkan jejak Peter dan membawa Peter ke pulau yang ada Madison. Ia membawanya ke sana. Sesampainya di sana, ia mencoba mengecek bagaimana kabar dari Madison. Betapa terkejutnya ia. Ia melihat tanda-tanda kehidupan. Ia melihat titik garis
di bongkahan kayu. Ia berusaha kembali ke but dan membawa sekop. Ia ingin menghabisi Madison di sini. Ia mengecek ke dalam pulau, mengecek ke dalam hutan, di mana kira-kira Madison. Madison apakah masih hidup atau tidak? Ia menuju ke bukit, dan di bukit ia melihat sebuah tanda kuburan. Tanpa diketahui, Madison sudah di belakang dan memukul keras cewek hingga terjatuh. Betapa marahnya Madison. Ia sangat kesal kepada cewek dan memukul wajahnya hingga ia pingsan. Memilih kesempatan ini, Madison lalu pergi ke pantai dan melihat ada but dan berusaha pergi dari situ, meninggalkan cewek di pulau. Ia akan tahu apa yang ia rasakan selama ini di pulau, itu yang akan dirasakan oleh cewek. Ia pun terkejut ketika sampai di but. Ia melihat tangan. Tangan siapakah itu? Ternyata tangan itu ialah tangan cowoknya atau pacarnya, Peter. Ia pun berlanjut pergi, dan ketika itu sadarlah cewek. Cewek melihat kiri dan kanan, di mana Madison. Ia tidak ada di sini. Ia pun beranjak lari dan pergi menuju ke tepi pantai. Tapi ia sudah terlambat karena Madison sudah pergi membawa butnya. Ia pun tertawa, menyesalin apa yang ia perbuat. Ia bingung apa yang ia harus lakukan di pulau ini. Ia harus bertahan hidup seperti apa yang dilakukan oleh Madison. Film pun usai. Terima kasih pada rekan-rekan yang udah mau nonton film Om John. Om John pamit undur diri dulu ya. Sehat selalu pada rekan-rekan perfilman dunia. Jangan lupa subscribe dan loncengnya. Om John pamit undur diri. Ciao.